Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Anggi Andini Uli dengan NIM 23010082, Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Pertama-tama, kita melihat dulu apa itu pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila merupakan sekumpulan materi didikan dan pengenalan akan Pancasila sebagai dasar negara dan menanamkan ideologi Pancasila itu sendiri, yaitu kepada peserta didik. Ideologi Pancasila itu sendiri yaitu pendidikan nilai-nilai yang membentuk sikap dan perilaku positif manusia atau mahasiswa sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pendidikan Pancasila juga bermaksud untuk mengembangkan wawasan kebangsaan, kesadaran bernegara, dan sikap menghargai perbedaan dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Kita akan masuk dalam dinamika pendidikan Pancasila. Nah, dinamika pendidikan Pancasila adalah konsep yang mengacu pada proses pengembangan dan penyesuaian nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan zaman. Pendidikan Pancasila mengalami dinamika seiring dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Dinamika pendidikan Pancasila dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama ada aspek historis, di mana pendidikan Pancasila mulai diperkenalkan sejak masa kemerdekaan sebagai upaya untuk mempersatukan bangsa yang beragam. Pendidikan Pancasila kemudian mengalami pasang surut selama masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Yang kedua ada aspek kurikuler, di mana pada awalnya pendidikan Pancasila diberikan secara terpisah dengan mata pelajaran lainnya. Namun, sejak tahun 2013, pendidikan Pancasila disatukan dengan pendidikan kewarganegaraan Pancasila dan kewarganegaraan atau biasa sering disebut dengan PPKN. Yang berikut ada aspek metodologis, di mana pada awalnya pendidikan Pancasila menggunakan metode ceramah dan hafalan yang bersifat dogmatis dan monologis. Namun sekarang pendidikan Pancasila menggunakan metode diskusi, stimulasi, role play, studi kasus, dan nilai-nilai yang bersifat interaktif dan dialogis. Yang berikut kita akan melihat tentang tantangan pendidikan Pancasila. Nah, tantangan pendidikan Pancasila merujuk pada hambatan atau kesulitan yang muncul dalam implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia, dan pendidikan Pancasila bertujuan untuk membentuk karakter dan moral warga negara yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam konteks ini termasuk yang pertama itu implementasi nilai-nilai Pancasila, di mana memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan Indonesia yang benar terwujud dalam kurikulum, pengajaran, dan kehidupan sehari-hari di lingkungan pendidikan. Yang kedua ada kontekstualisasi nilai-nilai, yaitu menyesuaikan cara penyampaian nilai-nilai Pancasila agar sesuai dengan konteks zaman dan kebutuhan masyarakat modern tanpa menghilangkan esensi dan nilai-nilai dari Pancasila. Yang ketiga itu ada pelibatan masyarakat, di mana tantangan dalam mengajak partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung dan melibatkan diri dalam pendidikan Pancasila sehingga nilai-nilai tersebut hanya diaplikasikan di sekolah tetapi juga di lingkungan sosial yang lebih luas. Yang keempat ada konsistensi implementasi, di mana menjaga konsistensi implementasi nilai-nilai Pancasila di semua tingkatan pendidikan, mulai dari tingkatan dasar hingga tingkatan tinggi, agar proses pendidikan benar-benar menciptakan warga negara yang mencintai dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima ada pelatihan guru, di mana memastikan bahwa para peserta didik memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila dan mampu mentransfernya dengan baik kepada generasi muda. Yang keenam ada evaluasi efektivitas, di mana menyusun mekanisme evaluasi yang efektif untuk mengukur sejauh mana pendidikan Pancasila mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketujuh itu ada integrasi dengan nilai lokal, di mana mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai lokal yang ada di berbagai daerah di Indonesia, sehingga pendekatan pendidikan ini tetap relevan dan diterima secara luas. Mengatasi tantangan ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa pendidikan Pancasila ini tidak hanya menjadi formalitas tetapi juga benar-benar menciptakan generasi yang berakar pada nilai-nilai luhur Pancasila.
Sekian dari saya. Terima kasih.